Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya ingin menunjukkan ya atau mendeskripsikan tentang kegiatan workshop ya pencegahan 3 dosa besar di pendidikan, yaitu kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. Nah, ini diselenggarakan oleh Direktorat SMP Kemendikbudristek dan bertempat di Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam. Nah, seperti apa? Ya, ini diikuti oleh sekitar 150 orang. Kemudian juga ini terdiri dari guru, BK, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan jika kepala sekolah berhalangan, lalu juga ada ketua komite sekolah atau pengurus komite sekolah, dan juga ini yang paling yang cukup mengesankan adalah ini ada dari kepulauan seperti Bintan, kemudian juga selain Kota Batam ya, itu juga ada yang di beberapa kepulauan gitu ya. Jadi ini cukup menarik ya, dan memang tempatnya adalah di Kota Batam. Nah, seperti apa, ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Tujuan dari kegiatan ini antara lain menyosialisasikan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mendesiminasikan konsep pencegahan perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, dan serta disiplin positif pada satuan pendidikan, menyosialisasikan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan. Dan yang keempat, nanti kita akan menyusun rencana tindak lanjut di masing-masing satuan pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari ini tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023, bertempat di Hotel Swiss Bell Hotel Harbor Bay. Jumlah peserta yang kami undang 148 orang dari unsur dinas, koordinator pengawas, komite sekolah, kepala sekolah, dan guru BK dari Kota Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Adapun narasumber yang hadir pada kesempatan workshop ini dari Direktorat Sekolah Menengah Pertama, dari Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek, dari Federasi Serikat Guru Indonesia, dari Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah, dan dari praktisi pendidikan. Apa yang sudah menjadi kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam episode ke-25 kemarin sekaligus diluncurkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan di satuan pendidikan. Di Kota Batam sendiri kita sudah meminta agar seluruh satuan pendidikan itu membentuk TPPKS. Dan dari data yang kami dapatkan untuk satuan pendidikan di tingkat dasar Bapak dan Ibu di dinas, sebagai guru, sebagai pendidik harus menjadi contoh buat anak-anak kita. Tapi sekarang banyak terjadi, ini oleh Korektor lebih jelas lagi, banyak pendidik-pendidik kita juga yang bukan memberikan contoh. Malah banyak ya, ada kejadian, ada apa namanya, kejadian kekerasan seksual, itu nanti Korektor tuh namanya ada guru di sekolah A, sekolah B, terjadi kekerasan ini, kekerasan seksual. Siapa yang nggak punya HP di sini? Ada nggak di sini yang HP-nya nggak punya kuota? Ada, aduh, nungguin wifi ini saya, Pak, wifi-nya kapan? Ya. Dan dengan pegang HP itu, apapun informasi itu doang ini. Anak pegang HP, misalnya, Pak, anak saya nggak punya HP, ya kan dia punya teman. Temannya punya HP nggak?
dikira kalau anak saya nggak dibatasi HP, enak aja nggak punya HP itu. Ya, kalau dia belum tahu juga seperti itu. Makanya nanti di sana pendidikan karakter itu harus benar. Yang pertama sih sebenarnya secara prinsip adalah ya menyadari ya satu bahwa mungkin selama ini kita salah dalam melakukan pembinaan kepada anak-anak kita atau pada murid-murid kita. Yang kedua yaitu tadi problemnya dari rumah. Kalau yang ketiga ya adalah dari sikap si orang tua ya, karena anak sebaik dan sebagus apapun kalau tidak disupport tapi terus negatif yang dia terima, kata-kata negatif, cara-cara merendahkan dia, wah untuk apa sih kamu sekolah tinggi-tinggi dan lain-lain, itu akan mengakibatkan anak ini ya lama-lama jadi negatif. Karena sebenarnya energi negatif itu akan nular, begitupun energi positif. Jadi kalau kita membangun energi positif, penuh kasih sayang, penuh kehangatan, ya di antara lingkungan sekolah, penuh toleransi, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Jadi kalau kita juga udah tadi lelah ya, tadi ada kalimat, udah capek ngurusin anak ini, udahlah nyerah, kembaliin ke orang tua gitu. Padahal orang tuanya jadi masalah. Jadi kalau anak ini mukul, bully, kemudian orang tua dipanggil. Padahal problemnya adalah dia melakukan pembulian tadi, kekerasan-kekerasan fisik itu karena pengasuhannya negatif, penuh kekerasan. Lalu kita panggil orang tuanya, di depan kita ditabok, bahkan ditendang sama orang tuanya, ketika akhirnya si orang tua dapat pengaduan bahwa nih anak melakukan kekerasan. Jadi ya ditambah malah orang tuanya juga memukul. Nah, kira-kira ngebantu itu anak enggak? Nah, lalu bagaimana cara mengatasi ini? Satu, ya Pak saya setuju yang komite. Makanya kita kumpul di sini karena Permendikbud kita ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Untuk pencegahan, salah satunya tadi betul Bapak, diberi pemahaman. Nggak cuma guru Pak, tapi orang tua juga. Bagaimana pengasuhan positif, bagaimana mengenali psikologi perkembangan anak. Karena memang ada beberapa sama gitu ya. Jadi gini, benar kata Ibu bahwa perundungan itu terjadi bukan hanya kepada siswa, tapi kan gurunya kan tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kamu kenapa, ada apa, salahnya apa gitu Ibu. Nah, tugas guru itu tidak hanya mendidik, tidak hanya mendidik, tapi kan mengajarkan karakter juga kepada anak. Tapi ada juga sebagian guru itu belum apa-apa sudah mengeluh. Saya pusing dengan anak ini, kamu kenapa sekali kok masalah. Jadi sampai pada akhirnya itu tidak ada titik temunya. Kenapa anak itu selalu buat masalah gitu. Jadi dia sudah diskemakan dalam kepalanya ya anak ini bandel gitu. Tapi tidak ada titik temunya. Nggak pernah, di stigma gitu. Iya, di stigma. Jadi sudah terskema di kepalanya bahwa kamu itu nakal, tapi tidak pernah ada jalan keluarnya. Kenapa sampai dia berbuat seperti itu? Oke. Seperti itu Ibu. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto dari Komite SMP 12. Oh, oke. Komite sekolah ya Pak? Iya. Karena kami sering berkomunikasi dengan sekolah, saya punya gambaran seperti ini tentang guru-guru yang kemungkinan menangani masalah seksual. Salah satunya adalah kemungkinan ibu-ibu guru, bapak guru itu juga bingung mau menangani karena tidak punya pemahaman atau pengetahuan tentang bagaimana cara-cara menangani yang berhubungan dengan masalah tadi Ibu sampaikan tentang psikologi perkembangan anak. Iya. Nah, saya justru dengan melihat materi Ibu, saya usul supaya guru-guru itu dikasih pembekalan tentang hal yang berhubungan dengan psikologi tersebut, supaya mereka juga kalau menangani anak itu memiliki kesabaran, memiliki ilmu pengetahuan tentang bagaimana perkembangan anak ini harus dibagaimanakan seperti itu. Karena sering guru itu bingung, pengennya kan cepat selesai, cepat, tapi keliru, salah, dan ibu guru tidak menyadari bahwa itu salah. Iya. Itu yang menurut pengalaman saya sering berhadapan dengan masalah-masalah anak dan guru. Guru, saya sadar kemungkinan guru ini memang tidak punya pengetahuan tentang itu. Iya. Kami tidak bisa menyalahkan guru karena memang pembekalan seperti itu sangat kurang.
Jadi saya usul kalau bisa dikasihlah pembekalan seperti itu. Terima kasih. Oke. Tapi anak ini dipengaruhi menjadi kedua orang yang tidak berpendidikan yang tinggi, semacam positif. Nah, terkadang anak ini dipengaruhi orang kalau tertentu seorang tinggi, itu orang tidak berpendidikan. Nah, dari sejak mungkin tiap hari anak itu ya merasa dirinya tertekan oleh kedua orang. Nah, guru bilang sama saya lihat ketemu apa ada pengaturan dan saya bilang apa adanya orang tua. Nah jadi bagaimana cara mengatasi ini kalau orang tuanya tidak memikirkan cara pendidikan untuk mendidik anaknya. Oke ya, demikian video ini. Jadi ini ada perwakilan di setiap kabupaten kota ya. Ada 5 perwakilan itu kan terdiri dari ada kepala sekolah, ada guru BK-nya, dan juga ada perwakilan komite sekolah. Dan satu lagi yang memang ada adalah perwakilan dari dinas pendidikan dari setiap kota kabupaten tersebut. Nah itu kalau kita ngelihat proses tadi ya pembukaan itu dibuka oleh Dinas Pendidikan Kota Batam, kepala dinasnya, meskipun ada perwakilan dari BPMP Provinsi Kepulauan Riau ya, dan satu lagi gitu ya, ini tadi pada saat acara pembukaan ini ya terlihat bahwa kepala dinas pendidikannya ya memahami sih ya 3 dosa besar, dan ternyata dia hadir saat peluncuran Merdeka Belajar episode 25 terkait dengan Permendikbud ya, lahirnya Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Oke, demikian. Semoga ini semua bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Dan kita akan ke video berikutnya ya. Video berikutnya tentang workshop dan juga rencana tindak lanjut.